jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofis PKN. Perkenalkan, saya Rodiana dengan NIM 141620006 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B tahun 2020. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya sebagai peserta didik dan refleksi kritis seorang calon guru PPKN. Pengalaman saya sebagai peserta didik dalam pembelajaran PPKN yaitu saya mendapat guru PPKN yang baik dan menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami dan jelas. Beliau memahami saat ini banyak informasi terbaru dan materi-materi PPKN dari berbagai sumber di internet, dan guru saya meminta peserta didiknya untuk memanfaatkan handphonenya untuk mencari materi-materi dari sumber internet dan buku. Ketika terdapat materi yang tidak jelas ataupun kurang jelas, beliau akan menjelaskan secara rinci. Ketika disarankan mencatat materi, beliau akan memberikan catatan intinya saja, dan saat ujian materi tersebut akan keluar menjadi soal, sehingga saya dan teman-teman semangat untuk mencatat dan belajar sebelum menjalani ujian. Beliau pun menyampaikan materi dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau juga menerapkan pembelajaran secara berkelompok untuk membuat peserta didik mampu mendengarkan pendapat dari peserta didik yang lainnya dan memberikan kebebasan untuk berargumen. Dalam pembelajaran, beliau memberi kebebasan peserta didik untuk menggunakan cara pikirnya yang berbeda-beda, sehingga ruang pembelajaran menjadi kondusif dan menciptakan ruangan yang edukatif. Dari pengalaman saya mendapat guru yang baik selama pembelajaran PPKN, saya jadi belajar dan memahami bahwa menjadi guru yang baik dan menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami akan menjadi guru kegemaran dan kesukaan peserta didik, dan menjadi semangat untuk peserta didik dalam menjalani pembelajaran, dan juga membuat ruang pembelajaran menjadi nyaman. Menyampaikan materi tidak harus menggunakan suara dengan nada tinggi, karena jika menggunakan suara dengan nada tinggi akan menjadi ruang kelas tidak kondusif dan merasa terancam ataupun tidak nyaman. Dari pengalaman saya menilai bahwa guru saya mengikuti aliran filsafat progresivisme, karena guru saya memberi kebebasan cara berpikir kepada peserta didiknya. Membuat kelompok dalam belajar, beliau sangat menjunjung tinggi hak asasi individu, menjunjung tinggi nilai demokratis, memanfaatkan handphone agar praktis, tidak memberatkan peserta didik, dan mencari materi yang jelas sumbernya. Dengan cara belajar beliau dapat membentuk peserta didik menjadi individu yang berani dan mau untuk mengeluarkan pendapat serta argumennya, menjadi peserta didik yang aktif, toleran, dan open-minded atau punya hati terbuka. Saya pun senang dengan pembelajaran yang diajarkan oleh beliau. Tindak lanjut dari refleksi saya yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang baik, tegas, serta tidak membuat suasana pembelajaran menjadi terganggu ataupun terancam. Cara yang akan saya gunakan yaitu memberi materi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami dan disukai peserta didik, didukung dengan media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Karena saat ini dan beberapa tahun ke depan, peserta didik menjadi peserta didik generasi Z yang hanya fokus pada intinya saja, tidak berbelit-belit, praktis, dan saya akan membuat ruang pembelajaran menjadi suasana yang kondusif, diiringi dengan komunikasi yang ideal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Saya akan mengikuti aliran filsafat progresivisme karena saya ingin memberi kebebasan fisik maupun cara berpikir peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya yang terpendam, sehingga tidak mematikan daya kreasi peserta didik. Dengan cara itu, saya pun berharap peserta didik memiliki kualitas yang tinggi, menjadi peserta didik yang inisiatif, kompetitif, kreatif, dan mampu menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Saya akan menggunakan metode pembelajaran
metode pendidikan belajar sambil berbuat atau learning by doing, dan problem solving atau pemecahan masalah. Jika terdapat masalah, kita melatih peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut. Sekian penyampaian pengalaman dan refleksi dan tindak lanjut refleksi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesalahpahaman. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.